wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukurlah antum semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tullabil ilmi, sebagai penuntut ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah insyaallah. Karena salah satu sebab terangkatnya derajat seorang hamba adalah dengan ilmunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba itu dengan ilmunya tersebut. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi oleh karena itu, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai para penuntut ilmu agama. Namun hal yang perlu diperhatikan bagi para penuntut ilmu adalah senantiasa ataupun selalu dia menjaga keikhlasannya di dalam menuntut ilmu agama. Karena ikhlas ini adalah salah satu daripada dua syarat diterimanya amal ibadah seorang, di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar kami menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak aksar, tapi yang paling baik. Maka berkatalah Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu orang yang paling ikhlas, orang yang paling ikhlas niatnya di dalam melakukan amalan, terutama menuntut ilmu, dan orang yang paling aswab, yaitu cocok dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal yang perlu diperhatikan juga bagi para penuntut ilmu agama adalah menjauhkan niat dengan sejauh-jauhnya, yaitu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu agama bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan dosa besar. Ancamannya adalah jangankan masuk ke dalam surga, mencium aroma surga saja tidak bisa. Ibarat kata, jangankan masuk ke dalam dapur itu biasanya kan kalau masak itu harum, wangi ya. Jangankan masuk ke dalam dapur, mencium aroma dapur saja tidak. Saking kejauhnya jarak seorang tersebut dengan surga Allah Subhanahu wa taala, jangankan masuk surga, mencium aromanya saja tidak bisa. Coba perhatikan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia menuntut ilmu syar'i mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu, akan tetapi dia tidak menuntut ilmu syar'i, dia tidak melakukannya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali dia ingin mendapatkan keuntungan dunia. Apa kata Nabi setelah itu? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan aroma surga nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Oleh karena itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jauhkan, marilah kita campakkan niat-niat kita menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah niat ingin berbangga-bangga di hadapan para ustadz, niat ingin membantah orang-orang yang bodoh, niat ingin mendapatkan jabatan, niat ingin mendapatkan harta, niat ingin menikahi seorang wanita dan lain sebagainya, daripada niat-niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.